Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bang Skoy. Dengan saya Bang. Pada kesempatan ini saya akan membahas Army Alpha. Mengingat soal-soal seperti ini sering kita jumpai proses perekrutmen di perusahaan. Tes Army Alpha sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan, ketelitian, serta konsentrasi seseorang. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman soalnya. Perhatikan baik-baik konsentrasi terhadap soalnya. Lihatlah lingkaran-lingkaran pada soal nomor 1. Buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Oke, kita buat silang ya teman-teman di lingkaran kedua dan kita buat huruf di lingkaran kelima. Nah, di lingkaran kelima ini kalian bisa membuat huruf terserah kalian. Soalnya dalam soalnya tidak dicantumkan huruf apa yang harus kalian bikin. Oke, di sini saya akan membuat huruf D saja ya teman-teman. Nah, begitu. Oke, kita langsung saja lanjut ke soal nomor 2. Lihatlah soal nomor 2. Lingkaran-lingkaran itu bernomor. Dengarkan baik-baik. Tariklah sebuah garis dalam lingkaran-lingkaran ketiga ke lingkaran keenam. Garis itu lewat di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Oke teman-teman, untuk proses pengerjaannya berarti kita tarik dari lingkaran nomor 3 di bawah lingkaran keempat, di atas lingkaran kelima. Nah, jadi untuk pengerjaannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 3. Lihatlah soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Jika betul bahwa pesawat udara lebih cepat dari mobil, buatlah tanda koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan tidak. Nah, berarti kita buat tanda koma di soal nomor 3 ya teman-teman. Nah, karena apa? Karena sebab pesawat lebih cepat daripada mobil ya teman-teman. Itu saja. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang betul dari pernyataan ini. Berapakah hari dalam satu minggu itu? Dalam lingkaran keempat tidak dibuat suatu apapun, tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pernyataan tadi. Nah teman-teman, kita buat dalam lingkaran ketiga jawaban yang benar dalam satu minggu itu ada berapa? Kita jawabnya berarti 7 ya teman-teman. Dalam satu minggu itu karena ada 7 hari. Nah, dalam lingkaran keempat kita tidak buat apa-apa ya teman-teman. Nah, dalam lingkaran kelima kita buat dari pernyataan dalam soal tersebut jawaban yang salah dari satu minggu itu berapa hari. Oke, kita buat saja angka 2 ya teman-teman. Karena dalam satu minggu itu 7 hari, jawaban yang benar kita buat jawaban yang salahnya berarti 2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Lihatlah segitiga dalam lingkaran pada soal nomor 5. Dengarkan baik-baik. Buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran tetapi tidak dalam segitiga, dan tulislah huruf A pada bidang yang terletak
dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Nah, berarti untuk jawabannya seperti ini ya teman-teman. X di sini dan A di bawah sini. Nah, ya, begini ya teman-teman untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Lihatlah soal nomor 6, dengarkan dengan baik-baik. Tulislah huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar, dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Nah, untuk jawabannya seperti ini ya teman-teman. Kita tulis huruf Y di dalam sini dan huruf X di sini. Nah, begini untuk jawabannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Lihatlah soal nomor 7, dengarkan dengan baik-baik. Buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E, dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului M. Oke, kita yang mendahului M ya teman-teman. Gitu. Berarti yang kita coret adalah D karena dia yang mendahului F. Nah, dan kita coret juga huruf K. Nah, begini ya teman-teman untuk jawabannya. Oke, kita lanjut saja ke nomor 8. Lihatlah soal nomor 8. Perhatikan ketiga lingkaran dan ketiga perkataan-perkataan ini. Tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari perkataan pertama, dalam lingkaran kedua huruf ketiga dari perkataan kedua, dalam lingkaran ketiga huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Nah, untuk penyelesaian dari soal nomor 8 adalah kita mengikuti dengan perkataan yang di sini ya teman-teman. Di sini ada kapal, muatan, dan gudang. Untuk lingkaran pertama kita mengikuti yang sini. Huruf kedua dari kapal adalah A. Kita tulis A. Untuk lingkaran yang kedua kita mengikuti yang muatan. Dari soal yang muatan ini kita diinstruksikan untuk mengikuti ketiga ini ya, A lagi itu. Nah, dan untuk lingkaran ketiga kita mengikuti yang gudang dan instruksinya huruf kelima ya teman-teman, berarti G. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Lihatlah soal nomor 9, dengarkan baik-baik. Coretlah setiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Kita diinstruksikan untuk mencari angka yang lebih dari 30 tetapi kurang dari 40. Berarti yang harus kita cari adalah dan kita kerjakan lebih dari 30 kurang dari 40. Berarti ini ya teman-teman untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Lihatlah soal nomor 10. Perhatikan bahwa gambar itu terbagi atas 5 bagian. Tulislah angka 8 atau 6 dalam 2 bagian yang kecil dan angka antara 1 sampai 5 dalam bagian hampir paling besar. Nah, untuk proses pengerjaannya begini ya teman-teman.
kita tulis di angka yang kecil itu 6 saja ya teman-teman. Di sini 6, di sini 6. Untuk di kolom yang agak besar kita bisa menulis 1 sampai 5 ya teman-teman. Nah, di sini saya tulis saja 3 ya teman-teman. Kalian terserah di sini di kolom yang cukup besarnya bisa mengisi 1 sampai 5, mau itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 itu masih bisa ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut saja ke soal nomor 11. Lihatlah soal nomor 11 dengan baik. Coret tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga, dan coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Nah, untuk proses pengerjaan soal nomor 11, kalian mencoret yang ini teman-teman, ini. Nah, kalian coret yang ini huruf yang ganjil sama yang ini. Yang penting tidak di bawah segitiga, di bawah naungan segitiga gitu aja ya teman-teman, dan hurufnya ganjil gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Sekarang nomor yang terakhir yaitu soal 12. Perhatikan dengan baik-baik. Apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Kecuali kalau 4 lebih besar daripada 6. Dalam hal itu buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Nah, berarti yang kita harus kerjakan itu, dan jawaban yang benar adalah ini ya teman-teman. Oke, sekian tip dari saya dan proses pengerjaan dari tes Army Alpha. Semoga dengan tip ini kalian bisa terbantu. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini.